Ya, jadi pertama kali ngeliat sih sebetulnya saya agak deg-degan juga nih. Biasanya kalau ke desain itu kan yang kita harapkan kan sebetulnya gimana desain itu terbangun gitu hasil akhirnya. Nah, tapi akhirnya surprise ujung-ujungnya pas ngeliat dan kita ngerasain ruang-ruang yang apa yang udah kita pikirin, imajinasikan itu ternyata lebih keren daripada gambarnya itu sendiri. Oke, sebenarnya awalnya selalu dalam setiap proyek kita mikirin dari latar belakang yang dibutuhkan dari kebutuhan dari si proyek itu sendiri. Dari situ baru kita berkembang mencari ideasnya seperti apa, gagasan utamanya seperti apa, melihat dari konteks lokasinya, lalu juga kira-kira image yang ingin ditawarkan, dan secara umum ini bisa mewakili kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar Jura itu sendiri gitu. Sehingga waktu itu kita berpikir bagaimana merepresentasikan bangunan yang kontemporer yang mewakili masa zaman dan gaya hidup keluarga zaman sekarang dengan pendekatan yang membuat orang itu merasa lebih dekat sama nature gitu. Makanya saya tuh berharap orang yang punya rumah di Jura atau tinggal di lingkungan ini ya kualitas hidupnya lebih baik dengan arsitektur yang udah kita berikan gitu. Nama Jura sendiri sebenarnya waktu itu diminta oleh developer ke kita untuk mencari-cari antara ide dan gagasan yang ingin kita tawarkan dengan satu dua kata yang emang mewakili ide dan gagasan itu sendiri. Sebetulnya nama Jura waktu itu saya temukan dari satu kamus yang mana Jura itu adalah kepanjangan dari Jurassic Hills, yang memang waktu itu saya kebayangnya orang yang punya rumah di Jura itu akan merasakan nyamannya, ademnya, dan dapat satu oase baru ketika mereka tinggal gitu, seperti halnya kayak di Jurassic Hill itu sebenarnya di daerah Skandinavian yang view-nya itu sangat menyegarkan gitu. Nah, harapan saya dengan nama Jura itu orang akan selalu teringat bahwa ketika dia kembali ke Jura dia akan lebih segar, lebih fresh gitu. Favorit adalah ruangnya. Jadi saya rasa ini adalah salah satu desain yang menurut saya punya ruang-ruang yang spacious gitu, terus juga kayaknya ya organisasi ruangnya juga cukup berhasil, apalagi kalau misalnya kita udah lihat kayak unitnya itu seru banget sih experience-nya. Yang sangat teringat adalah ketika presentasinya sih. Ketika kita mencoba mencari menawarkan ide-ide awal gitu ya, memang perlu energi untuk memberikan atau meyakinkan pihak developer bahwa desain ini bisa memberikan satu satu opsi baru buat gaya hidup orang tinggal di daerah sini gitu. Tapi dengan kayak gitu jadi kepuasan tersendiri ketika selesai, karena menurut saya desain yang baik itu adalah kolaborasi antara desainer, pemberi tugas, dan kontraktornya yang membangun, serta ya yang pasti apalagi kalau misalnya nanti calon-calon penghuninya Jura akan lebih happy lagi, itu udah salah satu pencapaian saya yang menurut saya tidak ternilai.
Ya, yang pasti karena lokasi Jura ada di Jakarta Timur dengan kondisi cuaca dan kondisi termal yang berbeda dari Jakarta lainnya. Jadi itu juga jadi salah satu alasan desain kita untuk mencari diferensiasi apa yang pas, yang memang cocok dengan konteks iklim yang ada di sini gitu. Karena menurut saya nggak semua pendekatan desain yang kita ingin sampaikan itu bukan cuma alasan keindahan aja, tapi yaitu pengennya juga dari sisi bangunannya juga bisa merespon kenyamanan orang di luar maupun di dalam gitu. Satu kata, dua kata nih. Kualitas hidup gitu. Jadi yang terpikir oleh saya ya orang tinggal di Jabodetabek sekarang dengan kondisi yang berkembang saat ini, kualitas hidup itu jadi satu yang menurut saya orang harus sadari, itu harus semakin lama semakin baik gitu. Dengan kondisi yang semakin lama semakin crowded gitu ya, well balanced life itu menurut saya adalah keseimbangan antara hidup kita antara kesehatan, antara feeling kita dan lain sebagainya, yaitu semua harus kita diwadahi oleh kualitas hidup yang baik. Atelier ini latest project, ya, banyak project-project menarik yang akan kita kerjakan gitu ya, another opportunity, tantangan baru lagi, dan kita juga sekarang lagi memikirkan project-project yang memang lebih konteks lagi, yang bisa menjawab permasalahan baru. Kita ada project-project di luar Jabodetabek dengan tipologi bangunan yang unik-unik gitu, yang sedang kita kerjakan, dan tunggu aja tanggal mainnya. Kalau ngomongin elemen arsitektur, material, itu mungkin kan pendekatannya nanti lebih ke estetik bangunan gitu. Tapi prinsip dasarnya tidak hanya itu. Kadang-kadang kita harus memikirkan dari sisi fungsi dan dari sisi keterbangunannya gitu. Kalau kita membuat satu desain yang komposisi materialnya baik, tapi tidak pas dan tidak jadi susah untuk dikerjakan, itu juga jadi susah untuk, jadi tidak menjadi arsitektur yang baik gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya fungsi dan terbangunan itu sudah terpenuhi, baru kita ngomongin keindahannya seperti apa gitu, material apa yang bisa mewakili identitas dan karakter dari bangunan itu. Kemudian ya kita harus tahu komposisi yang benar seperti apa gitu, sehingga antara bentuk, antara material, atau elemen-elemen yang tergabung di dalamnya menjadi satu komposisi elemen yang memang pas dan tidak mengganggu sekitarnya gitu. Sebetulnya kalau ngomongin cuaca kan kita juga harus nggak cuma ngomongin satu bangunan yang seperti apa, tapi juga lingkungannya yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita mendesain ini, kita harus memikirkan konteks lingkungannya, misalnya untuk mengeksplor potensi dari sekitarnya, bagaimana mendapatkan cahaya yang baik yang bisa masuk ke dalam ruangan tanpa mengurangi kenyamanannya di dalam gitu. Jadi waktu kalau kita mendesain itu juga kita harus mikirin dari sisi mataharinya,
sunpadnya istilahnya, dan juga kira-kira kita ngelihat potensi arah si pencapaian dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya mendesain di Jakarta Timur, kita juga harus memikirkan dari sisi lingkungan secara makro, di mana di Jakarta Timur ini kan ada beberapa lokasi-lokasi pabrik yang memang menambah iklim mikronya jadi lebih panas gitu. Nah, kita juga harus pikirin bagaimana untuk mengatasi itu gitu. Jadi bukan itu selain emang buat ruang di dalamnya, juga buat lingkungannya. Jadi untuk dijadikan area hijau, untuk ditanam tanaman yang banyak gitu. Ya seperti di Jura dibikin area hijau untuk sebagai fasilitas umum, juga itu juga untuk menurunkan panas di lingkungan itu, sehingga lebih segar udaranya, juga lebih terolah menjadi udara-udara yang lebih fresh buat penghuni gitu. Rumah adalah tempat kita untuk kembali.